Oke teman-teman, halo, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian teman-teman. Dan yes, pada kesempatan kali ini aku akan mereview salah satu produk dari Vipzu, yaitu Hexpot Pro. Ini adalah device POD pertama mereka, tapi di device ini mereka kelihatannya nggak main-main. Mereka tancap gas sepenuhnya. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena di device ini sudah tertanam chip DNA. Yes, mereka menggunakan Hexpot chip by Evolve. Dan mereka punya fitur-fitur seperti ada anti-burn dan juga ada flavor replay. Dan aku juga cukup penasaran dengan performa dan rasanya. Karena kemarin pada saat aku review device ini, jujur device ini mendapatkan nilai benar-benar positif banget. Dia menggunakan chip DNA, tapi di sini katanya mereka menggunakan chip DNA next gen ataupun generasi selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung unboxing aja device ini. Kita akan lihat performanya seperti apa dan warnanya sini cakep banget. Aku beli yang warna orange tuh. Oke, let's go. Oke, teman-teman, yes, ini adalah device-nya, ini adalah Hexpot Pro-nya. Di sini dia punya salah satu fitur yang cukup lumayan bikin tercengang ya, yaitu ada lifetime product warranty-nya. Ya, aku tahu memang Joyway sudah melakukan ini, tapi ya kita tahu bahwa reputasi dari Hexom memang lifetime warranty-nya ini, teman-teman. Oke. Terus habis itu di sini kita akan mendapatkan satu device. Terus habis itu ada satu LG di sini. Terus habis itu di sini ada tulisan Hexpot-nya dengan aksen warna emas dan juga warna hitam. Terus habis itu di sisi sampingnya di sini dia ada beberapa fitur kuncinya ataupun key point selling-nya. Ada Hex Chip by Evolve, ada anti-burn, ada flavor replay, ada Zoo Life Club dan juga ada fitur NFC-nya. Yes, ini fitur yang memang sudah ada di device-device Hexom di MOD-nya, yang dimana ini bisa ngecek apakah device kalian itu ori atau tidak, seperti itu. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Seperti ini. Yes, oke. Dan yang bikin aku cukup suka dari kotaknya adalah mereka menggunakan aksen warna hitam dan juga warna emas sehingga meningkatkan kesan eksklusif dan juga elegan. Keren banget sih warnanya. Terus habis itu ini ada beberapa key selling pointnya yang dimana sudah dijelaskan di depan kotak tadi, tapi di sini mereka lebih menekankannya lagi. Buat teman-teman yang mau baca-baca, silahkan dibaca, bisa di pause terlebih dahulu. Oke, kita akan langsung aja buka device-nya seperti apa. Dan yes, ini adalah device Hexpot-nya. Cukup keren ya. Ini aku ambil yang warna orange, dan warna orange buat aku cakep banget, perpaduan dari warna orange dan juga hitamnya. Ini matching banget. Terus logo Hexom-nya di sini dia menggunakan aksen warna orange. Mereka ada 4 varian warna teman-teman. Ada warna orange ini, terus habis itu mereka ada warna pink, ada warna hitam dan juga ada warna silver. Dan aku pilih ini karena main karakternya. Wah, anjay. Oke. Terus habis itu di sini kita dapat satu LG, ini Hexalt. Ini rasa grape ataupun anggur. Wah, oke. Terus habis itu kita akan lihat lagi di dalamnya ada apa. Oh, ada kotak ini. Ini kotak apa ini? Kotak. Bentar. Oke, di sini ada satu kotak. Oh, cuma ada satu kabel Type C di sini. Oke. Terus habis itu di bawah sini dia ada user guide ataupun user manualnya. Dan di sini kalau teman-teman mau baca-baca ya silahkan di pause. Tapi nyampe nggak ini? Ya. Oke, bisa di pause. Oke ya, mantap. Oke, kita langsung aja kembali ke kamera depan buat melihat-lihat dan juga kita akan review device ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah isi kemasan dari si Hexpot Pro-nya teman-teman, dan buat aku kemasannya cukup sama seperti device-device lainnya. Cuman
entah kenapa kita di sini tidak mendapatkan 2 CT, melainkan hanya mendapatkan 1. But it's okay karena kita dapatnya 0,6 dan ya 0,6 buat aku di sebuah device BOD itu udah sweet spotnya. Terus kita dapat 1 L key yang sudah aku refill langsung ke CT-nya, teman-teman. Oke, sembari kita menunggu, kita akan keliling-keliling dulu sama device-nya. Kita akan kenalan lebih jauh, teman-teman. Yes. Ini bahan materialnya dia menggunakan zinc alloy yang dimana ini kalau misalkan jatuh memang lemahnya dia adalah pasti penyok, teman-teman. Tapi akan sangat aman, teman-teman, karena ini bahannya sih zinc alloy yang keras, teman-teman. Terus habis itu di belakang di sini dia punya NFC, teman. Tadi buat teman-teman yang pengen ngecek device teman-teman ori atau enggak, bisa langsung ditempelin ke HP-HP yang sudah support dengan NFC. Terus setelah itu di sini dia ada 2 tombol, teman-teman, yang dimana entah kenapa tidak dikasih gambar seperti gambar hati gitu buat fitur replay mode-nya, karena jujur cukup bikin bingung gitu, karena ini yang buat flavor replay yang mana seperti itu. Oke, terus habis itu tampilan awalnya seperti ini, teman-teman. Hexpot dari ini tampilan awalnya cukup cakep, cukup garang, teman-teman. Dan untuk fitur replaynya sih di atas. Cuman ya ini karena nggak ada CT-nya ya. Terus habis itu dia bisa di atur wattage-nya. Kita klik 3 kali. 1 2 3. Oke. Terus dia punya wattage maksimalnya diangkat 30 watt. Betul. Terus habis itu di sisi sampingnya dia ini indikator baterai. Terus habis itu ada persentase baterainya, teman-teman. Seperti itu. Dan ya warna dari si hexpot ataupun si tampilan layar ini dia mengikuti dengan warna device-nya, teman-teman. Nah, karena di sini aku beli yang warna orange, ya dia dapatnya display warna orange. Terus habis itu fitur Type-C-nya juga ada di samping, teman-teman. Di sini bisa buat ngecas dan buat e-scribe. Aku di sini belum bisa mengkonfirmasi apakah dia bisa e-scribe atau enggak, karena pada saat aku buka e-scribe dan aku coba, dia tidak bisa keluar. Dan juga aku udah search di berbagai website dari Evolve-nya sendiri, juga tidak muncul section khusus untuk si hexpot ini sendiri. Karena kemarin pada saat Oxfa dia langsung muncul di websitenya dan teman-teman bisa download e-scribe khususnya untuk Oxfa seperti itu. Nah, cuman ya berharapnya kedepannya memang bisa di e-scribe, teman-teman, karena kan itu adalah salah satu poin plus dari si DNA-nya. Karena buat aku fitur memang anti burn dan juga fitur flavor replay-nya ini memang oke banget. Cuman buat aku fitur e-scribe-nya ini adalah sebuah fitur yang next levelnya dia gitu loh. Ya aku berharap sih kedepannya dia akan ada fitur tersebut, karena jujur aku cukup penasaran dengan next gen-nya si chip DNA-nya yang ada di sini, teman-teman, seperti itu. Oke. Ya cakep sih, jujur sih, secara looks dia cakep banget. Oke, kita akan tunggu, teman-teman, selama 5 menit. Jadi ya, see you. Oke, teman-teman, karena sudah 5 menit lewat, kita akan langsung cobain si power dari DNA-nya ini. Oke, kita dapat adalah 0,6 dan di sini dia bisa maksimal di angka 30 watt. Wow. Aku nggak berani. Kita akan cobain di angka 23 aja, karena 30 buat 0,6 itu ngebus banget. Baterai di angka 41% dan kita akan coba, let's go. Oke. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal power, ini powernya enak banget sih, jujur. 23 wattnya dia tuh galak banget. 23 watt itu kayak kencang banget, ngebus banget. Dan aku senang banget sama powernya dia, power deliverynya tuh enak banget. Dan aku bisa bilang dia power deliverynya stabil dari titik bawah hingga ke titik terakhir. Dia stabil, dia enak, no komplain soal itu.
Terus habis itu fitur replaynya sudah aku aktifin dan kita akan coba untuk replaynya. Oke. Jadi untuk fitur replaynya dia bekerja karena dia ngelock dengan baik di kondisi dan juga di rasa yang aku suka. Terus habis itu untuk airflow-nya dia juga enak. Ini tipikal airflow yang tight. Jadi aku bisa bilang bahwa ini adalah tipikal airflow untuk MTL. Baik dibuka semua ataupun dibuka setengah seperti ini. Cuman aku lebih senang dibuka setengah seperti ini karena rasanya dia lebih ngeboost dan lebih mampet aja. Jadi secara overall bahwa device ini memang unik banget buat teman-teman bisa milikin. Cuman ada catatan. Kalau misalkan bahwa device ini dia memang sudah melaunching e-scrape-nya, baru teman-teman boleh pertimbangkan. Tetapi kalau misalkan teman-teman memang cuma ngincer hex spot dan juga fitur anti burn dan juga flavor replay-nya, buat aku ini device-nya worth it. Tapi buat teman-teman yang berharap bahwa device ini bisa di-scrape, sampai sekarang aku masih belum menemukan informasi apapun tentang e-scrape si device ini. Sehingga buat teman-teman yang memang kepikiran bahwa aku pengen punya device ini, pertama karena Hexom, kedua adalah karena bisa di-scrape, coba dipikir ulang teman-teman, seperti itu. Tapi secara overall device ini enak. Fitur flavor replay-nya dia bekerja baik, cuman kalau anti burn-nya nggak bisa karena LQ-nya di sini masih lumayan banyak. Dan yes, aku berharap sini bisa ya, karena buat aku kalau misalkan ini diganti sih keren sih, diganti foto atau apa dengan tampilan hexpot terus footage-nya sangar sih ini. Ya semoga nextnya bisa, dan ya eman-eman kalau misalkan mereka udah ngomongin soal next gen, terus habis itu banyak fitur-fitur di scrap yang dibuka sama mereka, menurutku akan lebih unik lagi bahwa device ini bisa diulik lebih jauh lagi seperti itu. Dan kita akan berjumpa lagi di video pengalaman 2 minggu teman-teman, karena aku cukup penasaran dengan ketahanan si CT-nya ini. Dia sudah menggunakan CTSS ya, karena memang CTSS dia bisa digunakan di DNA, dan setahu yang bisa di POD DNA selama ini baik si Oxford ataupun si ini ya cuma si CTSS-nya seperti itu. Oke, kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan ya, kita akan berjumpa di video pengalaman 2 minggu. Bye bye. BTW CT-nya enak banget, sumpah.